Bab 181. Gerald juga tercengang. Villa Thompson adalah properti paling berharga di tangan seluruh keluarga kulit putih. Rumah ini dimiliki oleh Solomon, pemilik keluarga White saat ini dan paman Gerald. Solomon, ayah Fred White, saat ini adalah kepala keluarga White, sedangkan ayah Gerald hanyalah orang kedua yang memegang komando. Villa ini, apalagi Gerald, bahkan ayah Gerald serakah, tetapi tidak mungkin, keluarga mereka tidak mampu membeli villa semahal itu. Mendengar bahwa paman bahkan memberikan villa ini kepada Charlie, Gerald juga sangat terkejut dan tidak nyaman, dan segera berkata kepada Wendy, tunggu sebentar, saya akan bertanya kepada paman saya." Wendy menutup telepon, mengertakkan gigi dan menatap Charlie, dan bertanya, "Charlie, apa yang dapat kamu lakukan untuk mengelabui villa ini dari paman?" Charlie berkata dengan ringan, "Emer Solomon mengejarku untuk memberikan villa ini padaku." "Omong kosong." Wendy berkata tiba-tiba, "Kamu tidak ada hubungannya dengan keluarga kulit putih. Bagaimana paman putih bisa memberimu rumah semahal itu tanpa alasan? Anda pasti menggunakan cara yang memalukan." Saat ini, Gerald menelepon Wendy dan berkata, Wendy, paman saya sepertinya sibuk, jadi dia hanya menutup telepon saya setelah mengucapkan sepatah kata pun." Charlie mencibir, dan langsung mengeluarkan telepon untuk menyalakan speakerphone dan menghubungi nomor Solomon. Dengan bunyi bip, telepon langsung terhubung. Wendy langsung tercengang. "Pak, menyeberang." Suara Solomon penuh sanjungan. Emer Wade seharusnya mengunjungi villa di Thompson? "Saya ingin tahu apakah Tuan Wade sudah puas?" Charlie berkata langsung, "Saya melihat villa itu, dan secara keseluruhan lumayan, ini menarik." Solomon buru-buru berkata, Emer Wade, kamu menyukainya?" Charlie berkata dengan tenang, "Saya baru saja menelepon untuk memberitahu Anda bahwa saya cukup puas dengan villa ini. Jika Anda memiliki kebutuhan, tolong beritahu saya kapan saja, dan saya akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikannya. Cobalah untuk membuat Tuan Wade puas." Kerumunan di sekitar terdiam dan syok. Tanpa diduga, villa ini justru diberikan kepada Charlie oleh Solomon. Mengapa? Tanpa diduga, Solomon, yang harus menghormati bahkan setelah bertemu tunangannya, akan berlutut dan menjilat sampah Charlie seperti anjing. Hal ini membuat wajah Wendy terasa panas, dan dia tidak bisa menahan mukanya. Dia akhirnya tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan keras ke ponsel Charlie, "Paman White, saya tunangan Gerald, Wendy. Anda tidak akan pernah memberikan villa itu kepada Charlie tanpa alasan." "Apa alasannya?" "Hah, kamu apa? Anda pantas bertanya tentang urusan pribadi saya?" Solomon berkata dengan dingin. Wajah Wendy panas. Charlie berkata dengan ringan, Solomon, Anda harus menjelaskan kepada mereka. Jika tidak, mereka akan mengira saya berbohong kepada Anda." "Baik." Solomon segera berkata, "Karena Tuan Charlie mengatakannya, izinkan saya menjelaskan kepada publik bahwa saya berhutang banyak pada Tuan Charlie, jadi saya menghadiahkan villa ini. Saya ingin berterima kasih kepada para badut jika mereka berani meragukan Tuan Charlie, saya pasti tidak akan melepaskannya." Untuk sementara waktu Wendy dirugikan. Bagaimana dia bisa dimarahi begitu kejam, wajahnya memerah, dan dia hampir menangis sedih. Melihat bahwa Wendy sangat sedih dan menangis, wajah Noah Wilson tidak bisa menembus, dan dia terbatu untuk menyenangkan dan berkata, Miss Putih, Wendy masih anak-anak. Dia juga penasaran dan tidak punya arti lain. Solomon mengabaikannya dan berkata dengan hormat, Mer Charlie, apa kau perlu aku menjelaskan sesuatu?" "Itu dia." Charlie mengangguk. "Kalau begitu aku tidak akan mengganggu Tuan Charlie, tolong hubungi aku kapanpun kau perlu." Charlie mengeluarkan dan menutup telepon. Bab 182. "Charlie, apakah ini benar-benar villa yang diberikan keluarga kulit putih padamu?" Yakub bereaksi dan membuka mulutnya karena terkejut. "Ayah, ya." Charlie tersenyum. "Ini kamu," Jacob tergagap, merasa seperti sedang bermimpi. Claire buru-buru mendukungnya. Ayah, duduklah di sana dan istirahatlah. Sekarang Tuan White menjelaskan situasinya, semua orang tahu tentang villa itu." Charlie melakukannya dengan benar. Claire menekankan kata, dia hanya mendapatkan, secara khusus berbicara kepada sekelompok kerabat dalam keluarga Wilson. Horia mencengkeram hatinya tak percaya, dan bergumam, keluarga kulit putih ini benar-benar masalah besar. Jika mereka ingin memberikan rumah mewah ratusan juta, mengapa tidak memberikannya kepada kami? Tidak hanya dia tidak bisa mengetahuinya,
yang lain juga menganggapnya luar biasa, dan bahkan Harold pun cemburu. Mereka tidak mampu membeli rumah seperti itu selama 10 masa kehidupan. Tapi mengapa pai yang jatuh dari langit menghantam Charlie, tubuh yang boros? Keberuntungan macam apa ini? Wajah Noah pucat. Tidak masalah bahwa dia diabaikan oleh Solomon, tetapi dia merasa bahwa villa ini harus menjadi milik putrinya di masa depan, dan itu ada di tangan Charlie dalam sekejap mata, membuatnya sama sekali tidak bisa diterima. Dia memandang putrinya yang menangis dan kemudian pada Charlie, merasa hatinya semakin cemberut. Dia tidak pernah meremehkan Jacob untuk waktu yang lama, tetapi sekarang dia dihancurkan oleh seorang mertua pintu, sungguh memalukan. Noah berkata dengan tegas, Charlie, beritahu semuanya, bantuan apa yang Tuan White berutang padamu? Anda tidak akan membantu Tuan White di bawah panji keluarga Wilson? Charlie berkata dengan ringan, ya ini urusan pribadiku, jadi tolong beritahu aku. Dia berbalik dan berkata kepada Libo, ya ini sudah larut, mari kita lihat para tamu. Noah Wilson mengaku sebagai penatua, tapi di matanya, dia bahkan bukan omong kosong. Paman Libo mengangguk dengan hormat dan berkata kepada orang banyak, maaf, saya akan mengirim semua orang ke pintu. Noah menyentuh hidung abu-abu, bersenandung, dengan amarah, dan keluar dengan wajah tenang. Wendy menatap Charlie dengan getir dan kesal, lalu berjalan keluar. Keluarga itu hampir hancur dalam hati mereka. Bagaimana mereka tidak bisa begitu tinggi? Bagaimana mereka dulu melihat menantu yang tinggal sekarang tiba-tiba dia mendapatkan keberuntungan besar. Saat ini, Libo menutup pintu dan kembali ke kamar tamu tanpa mengganggu keluarga Charlie. Keluarga Harold sudah tiada. Claire kemudian bertanya, Charlie, sekarang kamu harus mengatakan yang sebenarnya, White selalu berhutang sesuatu padamu. Charlie ragu-ragu sejenak, masih tidak memikirkan bagaimana menjelaskannya. Beberapa hari yang lalu, keluarga putih menarik Jinghai ke dalam permainan dan ingin menyatukan metafisika Aurous Hill, tapi Jinghai dipukul sampai mati oleh perintah guntur miliknya sendiri. Keluarga kulit putih takut dia akan mengutuk mereka juga, jadi tuan rumah mengiriminya hadiah villa untuk mengaku kalah. Mereka juga takut Charlie akan marah dan akan membunuh mereka. Setelah memikirkannya, Charlie berkata, saya membantu keluarga White melihat Feng Shui, jadi mereka memberi saya villa ini. Hah? Claire dan orang tuanya kaget. Charlie, apakah kamu membantu orang dengan Feng Shui? Mata Claire membelalak. Charlie mengangguk, ya. Claire bertanya dengan bingung, di mana Anda belajar Feng Shui? Charlie tersenyum dan berkata, di TV, ada banyak program Feng Shui di TV. Claire panik dan berseru, kamu gila? Menonton TV dan berani menunjukkan Feng Shui kepada orang-orang, dan berani menerima villa yang begitu mahal?